Oke, saat ini kita masih berbicara dengan Mas Zainal dari YLBHI dan juga Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Saya masih mencoba mengklarifikasi beberapa hal, terutama dengan Pak Ganjar, terutama terkait mengenai tanah yang memang harus akan dilakukan pengukuran maupun sejauh apa perjalanan dari proyek strategis nasional ini dan bagaimana yang akan kita lihat ke depannya, apakah masih akan ada pembicaraan lagi khususnya bagi mereka yang kontra. Nah, sampai saat ini pengukuran ini sendiri statusnya sudah sampai mana Pak Ganjar dan seperti apa kelanjutannya? Ya, kemarin itu ada 346 bidang dan dari 346 bidang itu mereka sudah setuju semua untuk diukur. Jadi kami waktu membuat tim setelah gugatan-gugatan ini selesai dalam arti sudah inkrah semuanya, maka kita sampaikan ya udah yang diukur adalah mereka yang sudah setuju dulu. Jangan bicara pada yang lain. Karena totalnya itu kira-kira ada 617 bidang. Kalau 346 sudah setuju, itu aja dulu. Sebab kalau yang tidak setuju nanti diukur, udah pasti itu tadi akan menjadi persoalan. Jadi kami sudah hati-hati. Dan ini yang juga sudah disampaikan sebelum pengukuran, maksudnya kepada warga bahwa pengukuran hanya untuk bidang-bidang yang sudah setuju, begitu ya? Iya. Dan ada 173 bidang yang masih abu-abu antara ya dan tidak. Dan ada 98 kurang lebih yang menolak. Ini catatan kita dari sumber BPWS per 13 Januari. Mungkin sudah berubah. Nah dari situlah 346 itu sampai dengan kemarin tinggal 25 loh Mas. Tinggal 25 bidang. Jadi yang 25 itu aja. Dan saya pengen cerita di side of cerita kemarin ya, pada saat kemarin ada banyak ditahan itu memang yang telepon saya banyak, wah saya dibully udah banyak banget deh. Terus kemudian dua hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, Pak Ganjar itu banyak yang ditahan begitu bahasanya. Terus saya kontak Kapolda, kami nggak menahan, kami mengamankan. Ya udah. Dua istilah yang kadang-kadang kalau di publik, kalau saya ya sama, pokoknya mereka tidak di tempatnya sendiri tapi di tempat lain. Nah tolong itu dibebaskan. Terus kemudian kami datang ke kepolisian, ke Polres, yang pada sehari sebelumnya kami komunikasi dengan Kapolda, dengan Komnas HAM, intinya sama kita bahas biar tensinya tidak tinggi, nggak usah ada penangkapan atau penahanan atau pengamanan. Istilahnya ini saya pakai karena yang muncul itu. Dari situlah kemudian kami datang dan kemudian kami sampaikan untuk setelah kami datang itu ya udah deh semua saja hari ini dilepas begitu dan akhirnya dilepas. Lalu saya tanya, ketika mereka di dalam apa kegiatannya? Nah ternyata mereka main biliar, ya mereka ngobrol baik-baik, mereka seneng-seneng gitu. Kalau mau nanti Kompas saya kasih videonya. Maksud saya biar orang juga tidak situasinya seperti yang sekarang terlihat di TV ini. Semuanya serem, nggak enakan itu dilihat, dipaksa, ditarik. Dan saya sempat ngobrol dengan salah satu orang yang ditarik-tarik itu. Maka saya sampaikan, Mas, kalau kemudian ada yang sakit tolong diperiksakan ya, nanti biar saya yang mengobati. Begitu. Jadi sebenarnya posisinya tidak seperti itu. Yang kedua, karena terjadi situasi yang kemarin menjadi cerita di publik, ada yang kena pukul, ditarik-tarik, ya saya tentu sebagai gubernur meminta maaf lah pada soal kejadian kemarin itu. Yang ini nggak boleh terulang. Maka mesti direview modelnya dan kami kembali lagi untuk didorong pada mereka yang setuju dulu untuk diukur, yang lain enggak gitu. Kalau dari YLBHI sendiri memantau, khususnya di lokasi juga yang kami dengar juga ada pendamping juga dari LBH setempat begitu. Ini apakah benar bahwa kekerasan terjadi dalam arti apakah juga seperti yang dikatakan oleh Pak Ganjar tadi dan yang kita dengar dari kepolisian sebenarnya mengamankan, tapi apakah benar ada bentrokan dan kontak fisik khususnya di sini? Sejak hari pertama masyarakat ditangkap, di sweeping, kemudian diseret dan kemudian ditahan, itu kan memang ini ya Pak Ganjar, Pak Gubernur itu selalu menyampaikan bahwa seakan-akan itu adem ayem, kemudian ini hal yang biasa gitu ya, yang ditangkap itu tidak diapa-apakan gitu.
Tapi kita perlu melihat bahwa ada fakta-fakta misalkan proses-proses penangkapan akhirnya kemudian ditemukan ada kekerasan, diseret, kemudian di sweeping, bahkan kemudian HP-HP itu juga ini ya, handphone dari warga itu juga diambil. Disisir begitu atau? Ya, disisir dan kemudian orang pada istighosah itu juga pada ini ditangkepin gitu. Dan main acak aja cara nangkapnya. Nah ini kan menjadi satu bentuk yang menjadi fakta yang kemudian bisa dielakkan, itu pertama. Dan yang kedua, pada saat kemudian ada 60 orang itu dibawa ke Polsek benar, kawan-kawan yang ingin memberikan bantuan hukum itu bahkan mendapatkan intimidasi dan pengusiran, bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ditangkap. Kita mengetahui saja pada saat pukul 18.00 ya, ketika kemudian masyarakat itu ditangkap, itu kita saja masih mendapatkan informasi baru 40 orang gitu. Itu pun kemudian dengan menggunakan kode-kode gitu ya, ketika kawan-kawan ini mencoba mencuri-curi nengok lewat jendela gitu, yang akhirnya mencoba untuk memfoto, dan kemudian karena ketahuan memfoto, kawan-kawan ini ya, pengacara yang tidak diperbolehkan masuk itu kemudian dirundung oleh puluhan aparat kepolisian yang ada di Polsek, dan kemudian diusir keluar dari lingkungan Polsek, artinya keluar pagar gitu. Nah baru malamnya masyarakat kawan-kawan pengacara publik dari LBH Jogja itu boleh untuk melakukan pendampingan setelah kemudian dibawa ke Polres Purworejo. Nah saya rasa ini sebagai bagian fakta-fakta lain di mana ini tidak sedang baik-baik saja, artinya sebenarnya proyeknya sendiri bermasalah. Dan yang kedua, ini saya ingin menyampaikan bahwa ini tidak hanya bisa diartikan sebatas mereka yang punya lahan, yang kemudian berapa yang menerima, berapa yang menolak. Selalu saja dalam konflik-konflik sumber daya alam, selalu kemudian diposisikan bahwa benturan antara yang pro dan yang kontra, Anda pemilik lahan atau Anda tidak pemilik lahan. Perlu diingat bahwa yang terjadi di Wadas itu adalah rencana melakukan penambangan yang ratusan hektar, dan penambangan itu kemudian praktis ya akan berdampak secara lingkungan. Dan kita perlu juga melihat bahwa Perda RT RW Kabupaten Purworejo juga menetapkan bahwa kawasan tersebut itu adalah kawasan yang rawan bencana, apalagi kemudian sistem penambangannya itu dengan cara-cara blasting ya, peledakan. Oke, saya ingin ke poin soal penahanan tadi, dan juga apa yang dikatakan sebagai oleh Mas Zainal tadi mengenai mungkin kita bisa menerjemahkannya sebagai intimidasi begitu, setidaknya karena ada sweeping dan lain-lain dan pemeriksaan. Nah, terkait hal ini Pak Ganjar, mungkin inilah yang tersebar di tengah masyarakat terutama melalui media sosial, dan mewakili masyarakat yang membaca, dengan mudah masyarakat akan berasumsi bahwa oh ini ada pemaksaan di sini. Ada intimidasi di sini, khususnya apalagi oleh aparat tentu saja langsung menangkap perhatian masyarakat begitu. Nah, bagaimana agar ini jangan sampai terlihat seperti intimidasi, ada pengepungan, ada pemeriksaan kepada warga sampai ke handphone mereka diperiksa, apalagi kalau ada kata-kata sweeping di sini. Ini kan sebenarnya juga tidak baik juga untuk kelanjutan dari proyek strategis ini kalau memang masyarakat menangkapnya sebagai hal tersebut gitu. Nah, bagaimana agar pembicaraan ini bisa berlanjut tanpa ada kesan itu tadi, Pak Ganjar? Saya sih berharap Pak Zainal ketemu Kapolda ya, untuk mengklarifikasi semuanya. Karena saya juga tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Zainal kok. Karena bahasanya itu bahasa yang saya yakin Pak Zainal tidak di sana kemarin, tapi mendapatkan informasi ya. Kalau Pak Zainal datang kemarin itu yang umpama lagi istighosah dikepung, enggak, kemarin dibuka kok videonya, bisa diceritain, dan kemudian tanya jawab sama wartawan kok, ada di sana. Jadi maksud saya begini, biar kemudian tidak lebih mengerikan lagi ceritanya begitu ya. Bahwa ada yang ditarik, ya, ada videonya kok. Bahwa ada yang kena pukul, ya, gitu loh. Terus kemudian bahwa ada yang bukan orang dari penduduk di situ kemudian dipinggirkan atau diamankan, iya, agar ini aman aja. Maksud saya saling menghormati. Maka saya katakan di awal, dan mohon maaf Pak Zainal, kita bukan cerita soal yang berapa yang setuju, berapa yang tidak dalam konflik agraria. Bukan. Kan kita juga menghormati yang sudah setuju dong. Bener nggak sih? Fairness-nya kan gitu ya Pak Zainal ya. Jadi maksud saya kalau yang sudah setuju kan Anda juga nggak boleh paksakan dong. Biarkan mereka menyampaikan. Kami juga tidak memaksakan. Makanya kami tidak mengukur untuk yang kontra dulu gitu kan. Maka kenapa kemudian kami minta Komnas HAM dan sebagainya. Jadi ini yang saya sampaikan. Jadi kalau umpama Pak Zainal tadi punya interpretasi atau mendapatkan informasi seperti itu, maka saya ceritakan tadi Mas,
Ini ceritanya nggak ada yang menarik, tapi berkali-kali dari obrolan di TV saya sampaikan, coba mereka yang kemarin diamankan kegiatannya apa. Ini saya ceritain, saya kasih bocoran aja deh. Mereka main biliar di sana. Jadi saya khawatir nanti, waduh mereka di sana diintimidasi lagi, dimarahi lagi, mereka kondisinya lebih berat lagi itu. Sama seperti cerita ketika yang ada di masjid itu. Mereka ditunjukkan videonya sama Kapolda dan kemarin sama Kapolda disampaikan silakan Pak Kapolda disampaikan secara langsung berita ini seperti apa kondisinya dan silakan terjadi tanya jawab. Maksud saya kalau seperti kelasnya Pak Zainal pasti bisa untuk komunikasi, untuk clearance terkait dengan hal itu. Terkait dengan bagaimana masa depannya, ayo kita bicarakan. Kalau dicampur jadi satu soal tata ruang, kan semua sudah, ada amdanya sudah. Kalau nggak salah kami kan sudah digugat berkali-kali. Mungkin juga Pak Zainal bisa cerita berapa kali gugatan, mana yang lolos, mana yang ditolak dan sebagainya. Mana yang diterima, mana yang tidak bisa disampaikan. Sehingga fairness-nya kepada publik akan tahu. Kami, umpama itu masih menjadi persoalan, tentu kami juga masih mencari cara lain yang tidak otomatis langsung melakukan tindakan-tindakan eksekusi begitu. Jadi kalau cerita tata ruang, cerita kepentingan yang lain, sudah ada wong yang mengkaji itu juga pakar-pakar kok, yang mengusulkan juga pakar-pakar begitu ya. Tapi sekali lagi, soal tidak setuju dan posisi seperti kawan-kawan yang mendampingi, soal tidak setuju pasti akan bertahan seperti ini. Kami kan pernah mengadvokasi juga di beberapa tempat, waktu itu terjadi cerita soal semen, ada PLTU, ada jalan tol, termasuk 5 waduk ya Mas, yang sudah diresmikan oleh Presiden. Dan 5 waduk yang ada itu juga bisa berjalan. Dan sekarang masih ada 9 lagi. 9 lagi yang sedang berjalan, termasuk yang ada di Bener. Ini saya buka semuanya, agar publik bisa tahu sebenarnya di tempat-tempat lain juga bisa berjalan. Bahwa ada yang tidak setuju, itu pasti. Itu pasti. Gitu. Baik, mungkin di bagian akhir ini, kalau kita masuk ke area tadi mungkin waktunya tidak cukup, tapi yang saya ingin tahu mungkin Mas Zainal juga ingin mengetahui apa langkah berikutnya yang terdekat dari pemerintah daerah untuk mendekati warga Wadas dan agar proyek strategis ini bisa tetap berjalan, Pak Ganjar. Ya, banyak rekomendasi yang diberikan kepada kami, umpama dari Komnas HAM menyampaikan kami diminta untuk memastikan perlindungan bagi warga terdampak ya. Terus menghindarkan penggunaan cara-cara yang tadi itu, kekerasan, penggusuran, pengusiran, dan sebagainya. Ada tim terpadu yang melibatkan pemangku kepentingan kami bentuk. Terus kemudian memastikan partisipasi atau keterlibatan warga, ini kita sampaikan. Terus Bupati Purworejo diminta untuk fasilitasi dan mendorong partisipasi atau keterlibatan warga dalam penanganan atau penyelesaian dampak. Lalu berperan aktif memastikan pencegahan konflik, karena tokohnya kan bisa dibaca di sana, dan diminta untuk mengambil langkah-langkah penanganan. Ada juga peran Polres, lalu Kepala Balai Besar Wilayah Sungai yang mereka mengeksekusi di lapangan, sehingga kami kemarin membentuk tim dengan SK kami tanggal 20 Januari, tim terpadu penanganan dampak, untuk mereka bisa melakukan pendekatan. Dan yang saya sampaikan tadi, kami mempospon teman-teman yang memang belum setuju untuk dilakukan pendekatan-pendekatan kembali. Dan alhamdulillah beberapa tokoh kemarin komunikasi dengan kami, ada kelompok dari Gus Durian ya, beberapa teman LBH yang kemarin sempat WA dan sempat saya kontak ya, itu komunikasi ya, mereka butuh akses, butuh pendampingan. Ada teman-teman kelompok peduli yang lain juga ikut terlibat. Mereka menyampaikan kepada saya, dan menurut saya ruang sangat terbuka untuk dialog. Apapun yang terjadi, dialognya mesti sering dibuka untuk menyelesaikan ini, begitu. Oke, baik. Singkat saja Mas Zainal, kalau dari YLBHI langkah selanjutnya apa? Oke, terima kasih. Tapi saya ingin menyampaikan yang pertama tadi, YLBHI dan kemudian Pak Ganjar juga memiliki informasi yang dari sumber yang berbeda. Kalau Pak Ganjar tadi informasinya dari Pak Kapolda, sementara YLBHI dan Habib Jogja informasinya dari kawan-kawan.
Memang kemudian kami tidak berada. Mungkin kawan-kawan Pak Zainal disampaikan aja Pak Zainal, kawan-kawan yang kemarin ada di Polda bisa menyampaikan cerita itu gitu. Ya, akan pasti Pak Ganjar. Ya. Bahkan tidak hanya kawan-kawan yang ditahan, juga warga juga harus memberikan testimoninya. Bahkan kemudian kawan-kawan yang ingin masuk desa juga kemudian ditangkap dan direpresif oleh polisi. Dan yang kedua sebenarnya mungkin saya memiliki banyak pengalaman menggugat Pak Ganjar ya. Karena LBH Semarang sejak 2012 sampai 2020 kemarin baru di YLBHI. Dan tadi sudah disinggung soal konstitumen, saya rasa gugatan-gugatan itu tidak bisa lagi untuk kemudian dijadikan alasan. Kami sudah digugat banyak, kemudian gugatan yang dimenangkan masyarakat juga terlanjut kayak konflik. Oh ya, mungkin Mas Zainal juga bisa disebutkan dalam konteks Wadas ini gugatannya apa saja gitu ya. Disebutkan aja Mas, gugatan yang di Wadas ini apa saja, bagaimana kondisi masing-masing agar orang nanti juga tahu. Gugatan yang dilakukan itu sudah ada ya pada tahun 2018, itu gugatan terhadap izin lokasi. Dan memang kemudian dalam posisi-posisi di pengadilan hari ini itu seringkali masyarakat tidak diuntungkan karena memang kemudian prosedur-prosedur yang ada itu misalkan pelibatan masyarakat itu dianggap sudah partisipatif karena melibatkan kepala desa gitu. Oke, Mas Zainal, mohon maaf, mungkin waktunya tidak cukup kalau kita ungkap dengan tapi langkah selanjutnya saja dari YLBHI terkait dengan kondisi Wadas. Dilakukan YLBHI tentu saja kami akan melakukan ya mekanisme komplain berdasarkan data dan fakta kemarin, karena baru hari ini ya dan kemarin sore gitu kami bisa berkomunikasi lagi dengan warga setelah warga dilepaskan dan akses sedikit dibuka gitu, sehingga kami masih mengumpulkan temuan-temuan di lapangan yang kemudian akan kami jadikan dasar untuk melakukan mekanisme komplain dan upaya-upaya hukum. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak Zainal sudah bergabung bersama kami, Ketua YLBHI Bidang Advokasi dan Jaringan, dan juga Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.